Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali, semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di hari yang ke-12 di bulan Januari. Kita bersyukur kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini ada, sekarang ini jam 3:50, hampir jam 4 pagi. Tadi saya terbangun sekitar jam 3:15, lalu saya berdoa sebentar, lalu baca-baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, pagi hari ini saudara juga pasti bangun, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi ini saya mau membagikan apa yang saya dapat, apa yang saya baca tadi pagi, apa yang saya renungkan. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, saya ingin membagikan sesuatu tentang musuh Tuhan, musuh Allah. Saudaraku, mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini, hari yang indah Tuhan yang Tuhan beri. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bukan sekedar belajar dan merenungkan, tetapi kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tadi ketika saya buka-buka Alkitab, saya membaca-baca firman Tuhan, saudaraku, saya bertemu dengan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat ini, dan Alkitab berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kekasih Tuhan, pagi ini saya mau kasih tema musuh Tuhan, musuh Allah. Saudaraku, siapakah musuh Allah itu? Apakah orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melawan dan menentang Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, itu betul. Tapi saudaraku, ternyata Yakobus memberikan satu penekanan di sini juga, bahwa ada juga orang-orang yang kelihatannya dalam tanda kutip sudah percaya Tuhan, sudah jadi orang Kristen, tetapi justru hidupnya menjadi musuh Tuhan. Loh, kok bisa? Kenapa? Alkitab berkata bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang tidak setia, orang-orang Kristen yang tidak setia dan bersahabat dengan dunia. Alkitab berkata, Yakobus berkata bahwa dia sedang menjadikan dirinya musuh Tuhan. Saudaraku,
Ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak setia. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada firman Tuhan. Tidak setia di dalam doa. Tidak setia di dalam kehidupannya, saudaraku, sehingga ketika dia menjadi orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan, tidak setia beribadah, tidak setia merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Alkitab berkata ketika orang-orang Kristen itu tidak setia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ketika kita tidak setia, kita menjadi sahabat dunia. Dan Alkitab berkata persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah, musuh Tuhan. Jadi Yakobus menegaskan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana saudaraku hal ini bisa terjadi? Kalau kita membaca ayat yang ke-1, 2, dan yang ketiga, kita melihat perikopnya di situ dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Alkitab berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Orang Kristen yang hidup dalam hawa nafsu, sengketa, pertengkaran, emosi, ya, atau hidupnya ingin memuaskan hawa nafsunya, orang Kristen yang tidak setia. Dan ketika kita tidak setia, firman Tuhan berkata, kita sedang menjadikan diri kita itu musuh Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini mari kuncinya adalah kesetiaan. Kita mau belajar setia kepada Tuhan. Kita mau tidak hidup dalam hawa nafsu, pertengkaran, perselisihan, emosi, dan segalanya. Ketika kita mau setia, ketika kita tidak hidup dalam pertengkaran hawa nafsu, keinginan duniawi, kita tidak hidup dalam pertengkaran, dalam emosi, dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika kita mau belajar setia, kita sedang belajar untuk tidak menjadi musuh Tuhan. Saya percaya saudaraku, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari sepanjang hari ini kita mau belajar setia kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita. Tuhan akan menolong kita belajar setia. Saya percaya di hari yang ke-12 ini Tuhan pasti memberkati hidup kita kalau kita belajar setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Haleluya. Shalom.